Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di mata kuliah Riset Teknologi Informasi, saya akan membahas tentang penentuan bidang dan topik penelitian. Sebelum kita melakukan penelitian, hendaknya kita harus menentukan bidang penelitian apa sih yang akan saya lakukan, seperti itu. Bidang penelitian apa yang akan saya pilih yang berdasarkan minat dan kemampuan saya, seperti itu. Nah, di sini merupakan tahap awal yang harus dilakukan peneliti sebelum melakukan penulisan, ya, yang mana merupakan dasar dari langkah selanjutnya. Nah, di sini merupakan salah satu hal yang paling sulit yang dilakukan khususnya oleh peneliti pemula. Mungkin akhirnya kalian menentukan bidang penelitian itu berdasarkan ikut-ikutan dari teman-teman kalian. Oh, teman-teman saya pada ngambil jaringan misalkan, saya ikut seperti itu. Ya, padahal passion kalian sebenarnya nggak ada di situ. Nah, ini yang menjadi bahaya juga gitu. Karena harus kita tanyakan pada diri kalian, ya. Tanyakan pada diri sendiri, sebenarnya saya mampunya di bidang apa gitu ya, dan saya inginnya di bidang apa. Jadi ingin aja nggak cukup kalau kita nggak mampu, tapi kita harus menjalankan penelitian itu harusnya sesuai dengan passion kita, seperti itu. Nah, untuk kriteria pemilihan topik hendaknya yang menarik perhatian. Jadi mendorong penulis untuk mencari data dan menyelesaikan riset dengan sebaik-baiknya. Jadi topik yang mana yang memang sedang tren, kemudian yang memang sedang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, biasanya hal-hal yang seperti itu sedang banyak-banyaknya data yang menjadi penunjangnya. Jadi kita dengan mudah mendapatkan data itu karena memang sedang tren ya, dan memang sedang menjadi isu saat ini. Misalkan sekarang zamannya ada pandemi COVID-19 ya. Nah, ini yang menjadi trennya. Jadi data tentang COVID-19 itu sekarang sangat banyak sekali yang bisa kita dapatkan di internet ya. Jadi memang sedang tren yang menjadi isu, dan data itu tidak sulit untuk dicari, seperti itu. Nah, kemudian penulis mengetahui prinsip pokok yang dipilih. Jadi ada teori dan latar belakang yang jelas yang menunjang sebagai topik penelitian kita. Jadi teorinya harus resmi ya, bukan dari website yang seperti WordPress atau Blogspot yang mana setiap penulis bisa melakukannya, atau mungkin dari Facebook ya, atau dari Twitter. Jangan seperti itu. Jadi kita harus menyertakan referensi-referensi yang jelas, seperti misalkan dari website yang resmi, mungkin dari government gitu ya, mungkin dari WHO dan sebagainya, seperti itu ya. Jadi sertakan literatur yang resmi. Nah, untuk kriteria pemilihan topik, jadi hindari masalah yang bersifat sensasi, masalah yang terlalu luas, atau mungkin yang terlalu sempit. Jadi gini, kalian harus menanyakan pada diri kalian, apakah masalah ini itu mungkin nggak diselesaikan gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu heboh dan terlalu obral janji gitu ya, dan hindari masalah yang terlalu luas. Jadi semisal harusnya bisa dikerjakan satu tim yang terdiri dari beberapa orang, yaitu maunya kalian ambil sendiri dan maunya kalian selesaikan sendiri. Nah, ini yang bahaya juga gitu. Jadi terlalu luas. Dan sebaliknya, jangan terlalu sempit. Nah, maka dari itu
biasanya kan setiap kali kita menuliskan proposal gitu ya, nanti kalian misalkan menuliskan proposal tugas akhir. Nah, dari proposal itu kan diseminarkan. Nah, diseminarkan itu yang menjadi bahan diskusi apakah ini masalahnya terlalu luas atau mungkin terlalu sempit untuk level S1 seperti itu. Dan kemudian hindari topik yang sulit untuk mendapatkan sumber datanya. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan terburu-buru kalian misalkan tertarik untuk ngambil proposal TA ya yang judulnya apa gitu ya. Nah, tapi sumber datanya itu ternyata nggak ada gitu ya. Jadi saran saya pastikan kalian survei dulu ya, mungkin ke instansi-instansi terkait yang mana proposal TA kalian itu akan diimplementasikan gitu ya. Nah, pastikan sumber datanya itu ada ya. Kemudian hindari pula topik yang kontroversi. Jadi yang menyebabkan pro kontra gitu mendingan nggak usah gitu ya. Jadi kita ambil amannya aja, mendingan kita survei dulu sebelum kita ajukan menjadi proposal seperti itu. Nah, untuk langkah pemilihan topik, jadi pilih topik yang disukai, kemudian buat peta pikiran atau mind map, kemudian fokus ke subtopik tertentu. Nah, oke, untuk pemilihan topiknya ya, untuk pemilihan topik yang disukai ya, ini yang saya katakan tadi. Jadi topik yang disukai akan terasa lebih mudah dibandingkan yang tidak disukai, pasti ya. Jadi kita akan mencari tahu lebih jauh dengan mencari topik yang diminati di internet. Nah, itu. Kemudian fokus ke bidang topik yang mungkin diteliti. Jadi apabila telah menemukan bidang yang disukai ya, maka kalian harusnya itu nggak males untuk baca literatur. Nah, ini salah satu hambatan dari mahasiswa biasanya ya, karena dia nggak suka baca gitu kan, maka literatur yang dia dapatkan sedikit. Nah, itu. Jadi nanti pada saat penyusunan proposal itu setiap paragraf dan kalimat yang kita buat itu harusnya ada dasarnya. Jadi bukan melulu soal pendapat pribadi kita gitu ya, tanpa didasari literatur yang jelas seperti itu. Oke, ini untuk bidang minat dalam informatika. Ini bidang minatnya masih yang lama ya. Ada Intelligent System, Software Engineering, Game Tech, Hardware and Robotics. Ini di kurikulum yang sebelumnya yang di 2016. Tapi untuk yang di 2020 ini sebenarnya nggak beda jauh juga. Jadi Intelligent System ini lebih diperjelas ya. Ada intelligent system dan computer vision ya. Jadi di sini ada data warehouse, data mining, decision support system, knowledge management, kemudian ada image processing, computer vision gitu ya. Jadi mata kuliah itu yang akan menunjang dari bidang keahlian intelligent system and computer vision. Kemudian yang selanjutnya Information System and Software Engineering ya, hampir sama kan sama namanya yang dulu ya, Software Engineering aja, tapi di sini ada Information Systemnya. Jadi mata kuliah yang menunjang itu seperti Project Management, kemudian Quality Assurance, Software Testing ya. Ini kita punya semua ya. Jadi di kurikulum kita yang baru ini kan ada manajemen proyek perangkat lunak. Terus kemudian ada penjaminan mutu ya, quality assurance. Nah, kemudian software testing ya. Terus kemudian ada audit juga, ada tata kelola juga seperti itu ya. Jadi itu termasuk ke dalam bidang keahlian information system and software engineering.
Oke, selanjutnya ada game tech. Nah, ini dia ada augmented reality, virtual reality, network game, dan sebagainya ya. Nah, itu bisa kalian pelajari. Kalau yang suka game, bisa masuk ke bidang keahlian game tech. Nah, untuk yang terakhir, ada net-centric computing, IoT, hardware and robotics. Jadi ini gabungan perpaduan antara jaringan, kemudian teknologi IoT atau Internet of Things, kemudian hardware and robotics. Jadi di sini akan kalian pelajari soal hardware dan juga softwarenya. Jadi bagi kalian yang ingin membuat robot misalkan ya, membuat robot yang bisa main sepak bola misalkan, nah itu kalian perlu mempelajari rangkaian-rangkaian yang ada di dalamnya. Kemudian kalian perlu juga mempelajari perilaku sensornya seperti apa. Kemudian kalian juga tidak lepas dari sistem kendali cerdasnya nanti seperti apa. Nah, di sini kalian bisa mengambil ini, atau mungkin bagi kalian yang suka jaringan ya, bisa juga ngambil di sini bidang keahlian ini. Jadi net-centric computing itu adalah artinya jaringan ya. Jadi jaringan ini tidak hanya kalian membuat konfigurasi jaringan, tidak seperti itu, tapi mungkin nanti ada beberapa kecerdasan yang ada di dalam itu. Jadi semisal kalian membuat sistem untuk mendeteksi adanya serangan jaringan misalkan. Nah, adanya anomali traffic misalkan. Nah, itu bisa mengambil bidang keahlian ini. Itu ya. Oke. Nah, ini untuk information technology roles in society. Jadi beberapa bidang ya kita lihat di sini. Jadi sebenarnya IT itu bisa masuk ke dalam segala sektor kehidupan sosial ya, mulai dari pertanian, kemudian kesehatan, kemudian manajemen bencana atau disaster management, kemudian educational, travel, tourism, climate change, business, government gitu ya. Nah, bisa masuk ke berbagai sektor kehidupan sosial. Nah, misalkan di sini di bidang pertanian ya, ada sistem untuk mendeteksi penyakit pada tanaman. Nah, dari mana? Misalkan kita lihat dari daunnya ya. Jadi kita di sini sebagai orang IT pastinya nanti akan membutuhkan orang-orang yang berkecimpung di pertanian ya, sebagai apa? Sebagai pakarnya. Jadi nanti kita butuh referensi yang jelas ya tentang bagaimana daun yang sehat, bagaimana daun yang sakit. Nah, itu ya. Untuk apa? Untuk bisa kita terapkan ke dalam sebuah sistem. Nantinya sistem itu bisa secara otomatis mendeteksi ya, yang mana sesuai dengan pengetahuan yang sudah kita berikan di dalamnya. Nah, itu. Kemudian ada lagi judul An Automatic Nitrogen Estimation Method in Sugarcane Leaves Using Image Processing Techniques. Nah, ini bisa kita estimasi juga kira-kira level nitrogennya itu seberapa. Dari mana? Dari daun juga. Nah, ini diterapkan di tanaman tebu ya. Gitu. Jadi menggunakan image processing. Nah, bagi kalian yang suka topik-topik seperti ini, ambillah mata kuliah pemrosesan citra digital atau image processing. Nantinya diteruskan ke computer vision. Nah, untuk kemudian ada RISE Disease Classification, kemudian ada lagi Geographical Information System to determine the potential plant area. Nah, ini ya, jadi kita bisa masuk ke sektor pertanian itu tidak hanya untuk
tanamannya saja, tapi juga kita bisa mendeteksi area ini berpotensi untuk ditanami tanaman apa. Nah, mestinya nanti berdasarkan beberapa parameter yang menunjang, mungkin dari suhu tanahnya, mungkin dari konturnya gitu ya, dan sebagainya seperti itu. Nah, itu bisa kita lakukan juga untuk berkontribusi di bidang pertanian. Next, contoh pengembangan IT di bidang manajemen bencana atau disaster management. Nah, kita lihat di sini ada siklus ya. Jadi ada activities prior to a disaster. Jadi sebelum terjadi bencana. Terus kemudian response, jadi activities during disaster. Jadi selama bencana. Kemudian activities following a disaster. Jadi setelah kejadian gitu ya, recovery-nya seperti apa. Kemudian activities to reduce the effects of disasters. Nah, ini adalah mitigasinya. Nah, di sini ada banyak slot yang bisa kalian ambil. Jadi mau ngambil yang sebelum terjadi bencana, atau saat terjadi bencana, atau setelah terjadi bencana, atau untuk proses antisipasinya. Nah, seperti itu ya. Jadi IT itu juga bisa berkontribusi di bidang ini. Nah, ini contohnya ada early warning system, kemudian search and rescue system. Ini yang bisa kita terapkan di GIS itu ya, untuk menzonakan lokasi-lokasi yang berbahaya seperti itu. Kemudian ada kerawanan ya, jadi analisis kerawanan area gitu ya. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam bidang manajemen bencana. Nah, kemudian bagi kalian yang mungkin suka travel and tourism, nah di sini ada beberapa sub-subnya ya. Ada travel planning, ada transport, accommodation, local travel, food shopping, tourist sites ya. Nah, ini di sini ada contohnya mungkin seperti Traveloka, Agoda dan sebagainya ya. Nah, itu contoh pengembangan IT di bidang travel and tourism. Nah, pastinya nanti sekarang kan zaman teknologi sudah berkembang terus ya. Nah, di sini travel and tourism application kalian itu mungkin tidak hanya sekedar semacam melakukan order, kemudian melakukan pembayaran, tidak seperti itu, tapi mungkin di situ ada sistem-sistem cerdas yang lain. Misalnya ditambahkan ada semacam advice ya, jadi recommendation ya. Jadi kita misalkan seringnya cari hotel yang bintang 5 misalkan seperti itu. Nah, kemudian nanti oleh aplikasinya akan direkomendasikan hotel-hotel yang serupa gitu ya, seperti itu. Nah, itu contoh pengembangan IT di bidang travel and tourism. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya tentang topik dan bidang keahlian. Mudah-mudahan kalian sudah sedikit paham ya tentang riset-riset yang ada di teknologi informasi yang bisa kita terapkan di berbagai sektor kehidupan sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.